Nah, ini teman-teman posisi dari Mahardika Lasut yang aku bilang sebelumnya teman-teman, kengototannya ini. Nah, rata-rata Sergio Parias sangat menyukai pemain-pemain yang ngotot dalam. Nah, ini teman-teman, dia turun ke belakang minta bola. Seperti peran Evan Dimas sekarang. Nah, ini dia jemput bola. Nah, dia kontrol, atur tempo again. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kita bakalan membahas isu yang lagi hangat nih teman-teman, yaitu Mahardika Lasut yang menjadi katanya ya, masih katanya, belum resmi, belum ada pengumuman, katanya bakal menjadi pemain Persija Jakarta. Persija Jakarta udah banyak tuh menumpuk pemain di lini tengahnya. Jadi untuk apa Mahardika Lasut? Nah tenang. Di sini ada jawabannya. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Ini teman-teman, musim lalu Mahardika Lasut itu memperkuat Borneo FC bersama Abah Gomez. Teman, di Borneo FC Mahardika Lasut di posisi 2 double pivot teman-teman, bersama dengan Wahyudi Hamisi. Wahyudi Hamisi ketika pemain-pemain Borneo FC diserang, dia lebih sedikit sebagai DMF teman-teman. Sedangkan Mahardika Lasut teman-teman bisa sebagai CMF ataupun AMF untuk membantu penyerangan ke lini depan. Jadi posisi mereka seperti ini. Nah ini persis teman-teman, kalau kalian menonton strategi Abah Gomez pasti tahu teman-teman kan, formasi yang disukain formasi 4-4-2 dengan mengandalkan 2 double pivot atau 2 gelandang sentral di tengah teman-teman. Itu udah fakta teman-teman, nggak bisa kita sembunyikan lagi. Nah jadi Mahardika Lasut pada saat bermain di Borneo, pada saat bermain di PSS Sleman, Mahardika Lasut itu posisinya seperti ini yang aku bilang tadi teman, dia CMF atau bisa sebagai AMF juga. Nah, ada keunggulan yang dimiliki oleh Mahardika Lasut. Pertama, kengototan. Kedua, bisa ngatur tempo, bisa ngatur bola, bisa mengatur permainan. Terus teman-teman, bisa mengalirkan sirkulasi bola dari kiri ke kanan dan switch play, dari memindahkan permainan dari kanan ke kiri, dan yang pasti teman-teman bisa juga memotong permainan itu sendiri. Terus gimana posisinya kalau di Persija Jakarta? Nah ini teman-teman, formasi Persija Jakarta terakhir di Liga 1 pekan ketiga teman-teman kan. Ini formasi 4-1-4-1. Nah jadi teman-teman, posisi Mahardika Lasut menurut analisaku, dia bakal memposisikan dirinya di posisi Klok atau posisi Evan Dimas. Nah perlu kalian ketahui teman-teman, ketika di Sriwijaya FC dulu, peran Mahardika Lasut sangat-sangat kentara, fantastis pada tahun 2010 tuh. Dia bisa mengatur bola, bisa dia menjemput bola ke belakang, dia bisa jadi pemain nomor 6. Nah ini salah satu hal menarik, karena Sergio Parias sangat menyukai pemain-pemain di setiap klub ataupun tim yang dia tanganin ada pemain nomor 6. Nah kita bicara pemain nomor 6 siapa sekarang di Persija Jakarta? Ada Evan Dimas bisa sebagai pemain nomor 6, ada Mark Anthony Klok bisa. Nah kalau Rohit Chan bisa juga sebagai pemain nomor 6. Tapi visi konsep yang dimiliki Mahardika Lasut itu dalam membangun permainan ketika dari Sriwijaya FC, disitulah kita bisa melihat bahwa yang diinginkan Sergio Parias itu visi dan permainan. Aku bilang teman-teman Rohit ataupun Klok visi yang nggak bagus, bisa-bisa juga. Tapi ini kita bicara positif teman-teman. Sergio Parias ingin mempunyai visi yang hampir serupa dengan Evan Dimas. Kalau kalian menonton masa-masa emasnya, bagaimana cara bermain dari Mahardika Lasut, kalian bakalan mengatakan bahwa wow, di sini teman-teman udah ada pemain yang bisa menggantikan posisi dari Evan Dimas. Kalau misalnya dia cedera, ini sentral permainan Persija Jakarta, nggak bisa kita nggak akuin. Ada Klok bisa, ada Rohit bisa yang aku bilang sebelumnya teman-teman kan. Nah ataupun ketika pemain-pemain Persija dipanggil timnas kalau wabah corona ini selesai. Wabah corona selesai 2020, ada Piala AFF di akhir tahun. Nah pasti teman-teman, pemain-pemain Persija Jakarta banyak direkrut untuk masuk ke timnas. Jadi siapa cadangannya? Yaitu salah satu yang mungkin bisa dijadikan opsi, yaitu direkrutnya Mahardika Lasut teman-teman. Nah bisa juga kemungkinan teman, walaupun di sini tetap Evan Dimas, di sini Mahardika Lasut menggantikan Klok. Kalau misalnya Klok tidak cocok dalam skema permainan, karena menurut aku Klok pada pertandingan akhir Persija Jakarta teman, dia bukan di posisi aslinya ya. Itu yang membuat Klok juga sedikit kurang berkembang. Jadi teman-teman, kita langsung melihat ke grafis video ya. Nah ini teman-teman posisi dari Mahardika Lasut ya, maaf ya sedikit kabur ya. Posisi CMF ataupun AMF, dia bisa membantu penyerangan ataupun dua striker Borneo pada masa itu. Sedangkan di sini teman-teman, Wahyudi Hamisi sebagai DMF pada saat di Borneo FC. Nah pertanyaannya, siapa yang mengisi di Persija di posisi Mahardika Lasut sekarang?
secara permainan ada Clock teman-teman, Clock, dan itulah posisi yang mungkin bisa menjadi tempat yang bakalan diisi oleh Mahardika Lasut. Kalau misalnya di posisi Evan Dimas ya kemungkinan bisa juga, tapi tetap Evan Dimas yang utama. Kalau Evan Dimas misalnya terlalu diffuse, terlalu diporsir, teman-teman, mungkin bisa di babak kedua diganti, ataupun untuk menghadapi musim yang panjang bisa sebagai cadangan yang bagus teman-teman untuk menggantikan peran Evan Dimas selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman posisi dari Mahardika Lasut yang aku bilang sebelumnya teman-teman, kengototannya ini. Nah, rata-rata Sergio Parias sangat menyukai pemain-pemain yang ngotot dalam bermain. Itu nggak bisa dipungkirin, dan coba kalian cek teman-teman ketika Sergio Parias melatih Guangzhou atau Pohang Steelers. Dan ini teman-teman jelajah ya pergerakannya teman-teman. Dia nggak cepat putus asa, dia terus-menerus menjaga teman-teman. Kita lihat. Nah, terus kan, terus. Nah, ini teman-teman. Jadi dia bisa memutus bola juga sebagai pemutus bola ataupun perusak gitu teman-teman. Nah, terputus. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman posisi dari Mahardika Lasut, ini posisi dari Wahyudi Hamisi. Nah, ketika pemain Borneo FC membuild up serangan, mereka mengubah formasi mereka menjadi 4-4-2 dengan dua gelandang double pivot sejajar teman-teman, Wahyudi Hamisi sama posisi dari Dirga Lasut ini sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, kalau Persija Jakarta dalam membuild up serangan gimana? Persija Jakarta melakukan build up serangan dengan formasi 4-1-4-1 dengan dua double pivot. Di sini ada Rohit Chan, di sini ada Marc Anthony Clock. Nah, pertanyaannya posisi 2 tahun terakhir teman-teman Mahardika Lasut posisinya berada di sini. Jadi bisa kalian simpulkan teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita lihat ya. Ini teman-teman. Daerah menuju ke Renan da Silva, baik sekali. Kita lanjut. Lebat ke sebelah. Nah, ini teman-teman posisi dari pemain Borneo. Ada Mahardika Lasut ya, CMF. Jelas teman-teman, CMF ketika pemain Borneo FC melakukan build up dari penjaga gawang langsung dari bola ke depan. Nah, ini ada Wahyudi Hamisi. Nah, jadi teman-teman, menurut aku yang paling logis, kenapa jikalau memang benar Mahardika Lasut dibeli, dia sebagai membantu Marco Simic teman-teman, posisinya di posisi menggantikan Marc Anthony Clock. Misalnya Marc Anthony Clock cedera atau apalah, ataupun nggak bisa main ataupun akumulasi kartu, ataupun menggantikan posisi dari Evan Dimas. Nah, dia membantu pergerakan Marco Simic. Nah, coba kalian perhatikan teman-teman, ketika Marco Simic 3 pertandingan terakhir dia sering turun ke tengah teman-teman, sering turun ke tengah Marco Simic, dan di situ pada saat itu Marc Anthony Clock atau Rohit Chan kurang bisa membantu pergerakan ataupun mendukung mensupport pergerakan Marco Simic. Maka rata-rata pemain Persija langsung dari kanan ataupun dari kiri permainan itu mereka sendiri. Nah, jadi kenapa Dirga Lasut ada? Nah, Dirga Lasut mempunyai kemampuan tersebut teman-teman, mengisi ataupun membantu pergerakan ke posisi ini teman-teman, posisi kosong sini. Nah, nggak hanya pemain dengan tipe karakter yang sama, Rohit Chan ataupun Marc Anthony Clock. Menurut aku Marc Anthony Clock sama Rohit Chan mempunyai karakter yang sama teman-teman, intelijensi, penjelajah, dan perusak. Tapi Dirga Lasut memang kemampuan ada tambah satu lagi teman-teman, dia bisa mengalirkan bola ke depan dan dia bisa mengisi posisi-posisi kosong yang tidak bisa disupport ataupun yang tidak dapat membantu pergerakan Marco Simic itu sendiri. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman lagi dan lagi ya, dua double pivot sama sejajar ya. Nah, perhatikan teman-teman pergerakannya. Nah, rata-rata teman ketika pemain Persija atau Persipura udah mendapat bola nih, rata-rata dia langsung mempressing. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman, dia turun ke belakang minta bola. Yang aku bilang tadi, ini peran yang dulu di Sriwijaya FC dia jalanin, dia coba terapkan di Borneo FC, tapi walaupun nggak 100% teman-teman, nah, dia jemput bola ke belakang. Seperti peran Evan Dimas sekarang. Nah, ini dia jemput bola. Nah, dia kontrol, atur tempo again. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman posisi yang aku bilang tadi, kenapa dia bisa mensupport, mensokong pergerakan Marco Simic biar Marco Simic nggak mundur. Nah, ini teman-teman, Renan Silva again balik dia sebagai CMF. Dia melakukan rotasi dengan Mahardika Lasut. Mahardika Lasut menggantikan posisi yang ditinggalkan Renan Silva sebagai second striker ataupun IMF teman-teman, gelandang serang. Nah, ini teman-teman yang aku bilang tadi, dia memposisikan posisi ini untuk membantu Lerby teman-teman di posisi depan. Nah, ini yang aku bilang teman-teman, kemampuan dari Mahardika Lasut yang bisa membantu Marco Simic nanti biar nggak Marco Simic terlalu asik turun sampai situ udah clear teman-teman. Kita lihat. Nah, dia maju kan.
Nah, jelas teman-teman kan di sini udah dua double pivot yang mereka gunakan lagi. Wahyu Diamisi sama Renan Silpao. Dirga Lasut mana? Dirga Lasut depan teman-teman, membantu pergerakan dari Lerby. Nah teman-teman, sampai situ aja video. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kita lakukan. See you the next video. Bye.